pagi anak-anak semua. Nah, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik semuanya, tidak ada yang sakit. Apakah udah pada sarapan pada pagi hari ini? Yang sudah sarapan bagus, yang menjawab tidak, kenapa tidak sarapan pada pagi hari ini? Nah, bagi yang tidak sarapan pada pagi hari ini, apapun alasannya, tidak ada lagi alasan yang tidak sarapan. Besok-besok ya, harus sarapan karena sarapan itu penting. Kita ibaratkan mobil, sarapan adalah bahan bakarnya. Jika mobil tanpa bahan bakar tidak bisa berjalan, begitu juga dengan tubuh kita. Apabila tidak sarapan, kita tidak akan fokus dalam belajar dan sebagian besar energi dalam menjalankan aktivitas hari ini. Jadi jangan lupa sarapan ya besok-besok nih. Nah, begitu semangat. Semoga semangatnya tidak pagi hari ini saja ya, harus sampai pulang nanti semangatnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Nah, seperti biasa, yang aktif belajar dengan Ibu akan ada reward rahasia di akhir materi nanti. Ada yang masih ingat materi minggu lalu apa? Ya, silakan Via. Ya, benar. Apa itu nutrisi? Nah, benar sekali Via. Nutrisi adalah kandungan zat dalam makanan yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh secara optimal. Nah, apa saja jenis nutrisi itu? Ya, silakan Hafiz. Nah, ada lagi yang ingin berpendapat apa saja jenis nutrisi itu? Ya, Andi. Nah, bagus sekali, benar ya. Nutrisi itu adalah kandungan yang terdapat di dalam makanan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh secara optimal. Dan contoh nutrisi itu yang telah disebutkan tadi, itu ada karbohidrat, lemak, protein, ada vitamin, ada mineral, dan air. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajarannya ya. Nah, sebelum Ibu akan menyampaikan mode pembelajaran apa yang akan kita pakai dalam pembelajaran hari ini. Nah, kita akan memakai mode pembelajaran cooperative learning tipe konsep mapping atau mind mapping, konsep pikiran. Nah, ya silakan Putri. Ya, bagus Putri karena sudah bertanya. Nah, cara mainnya begini. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membuat sebuah peta pikiran di mana Ibu akan membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Tiap kelompok akan Ibu beri satu buah paket. Nah, ini adalah paketnya. Nah, di dalam ini ada paket, ini adalah paket kerangka peta pikiran. Ya, nantinya setelah Ibu menjelaskan, kalian akan diminta untuk menyusun kata-kata yang ada di dalam ini menjadi peta pikiran. Nah, waktu pembuatan peta pikiran ini selama 10 menit. Nah, jadi Anda semua harus memperhatikan dan menyimak dengan baik agar kita bisa membuat peta pikiran ini. Bagi kelompok yang memiliki peta pikiran paling sesuai dan paling bagus, tiap anggotanya akan mendapatkan poin tambahan. Nah, mengerti? Nah, mengerti. Dah, silakan bentuk kelompok dan masing-masing kelompok itu silakan pilih ketuanya. Dan ketuanya silakan
ke depan untuk mengambil paket tersebut. Oke, ini ya. Tapi tidak boleh dibuka dulu paketnya, harus diletakkan dulu di atas meja sesuai. Dan kita akan memulainya sesuai dengan apa yang ibu perintahkan. Mengerti? Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran organ pencernaan, di mana tujuan dari kita mempelajari organ pencernaan ini adalah untuk mengetahui apa-apa saja organ yang berperan dalam sistem pencernaan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas pengertian pencernaan, jenis pencernaan, dan organ utama serta organ tambahan dalam sistem pencernaan. Nah, kita masuk dulu. Yang pertama adalah pencernaan. Nah, pencernaan adalah proses memecah makanan menjadi molekul lebih kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, pencernaan terbagi atas dua. Yang pertama itu pencernaan secara mekanik dan yang kedua pencernaan secara kimiawi. Nah, pencernaan secara mekanik ini terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur atau diaduk. Sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah pencernaan yang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan dan di mana dia akan terjadi reaksi kimia pada saat menguraikannya. Selanjutnya ibu akan menjelaskan organ utama pada sistem pencernaan manusia. Silahkan diperhatikan gambar di depan ini. Nah, gambar sistem pencernaan ini adalah gambar sistem pencernaan manusia. Setiap manusia memiliki organ pencernaan yang sama, yaitu dari mulut, kerongkongan, ada lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, yang pertama itu ada mulut. Nah, di sini ada letak mulut. Nah, mulut adalah organ pertama sistem pencernaan, di mana di dalam mulut itu terdapat gigi yang berfungsi untuk menyobek, mengunyah makanan. Di dalam mulut akan terjadi proses pengunyahan makanan menjadi lebih halus dan lunak agar mudah untuk dicerna atau mudah untuk ditelan. Nah, di dalam mulut ini terjadi dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik itu pada saat kita mengunyah makanan, sedangkan pencernaan secara kimiawi itu pada saat makanan yang kita kunyah itu akan diolah oleh enzim yang terdapat di dalam mulut kita, yaitu enzim amilase. Selanjutnya itu ada kerongkongan, di mana kerongkongan ini merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Selanjutnya itu ada lambung. Nah, yang warna merah ini adalah lambung manusia. Nah, lambung ini berfungsi untuk menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Nah, selain itu, lambung juga berfungsi untuk mencampur makanan dan cairan yang diproduksinya. Di dalam lambung juga terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi, di mana pencernaan secara mekanik ini adalah pencernaan yang dibantu oleh otot-otot lambung, sedangkan kimiawi adalah pencernaan di dalam lambung ini dibantu oleh enzim-enzim atau asam lambung, di mana di dalam asam lambung itu terdapat HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Selanjutnya itu usus halus. Nah, usus halus yaitu bagian yang berwarna merah muda ini. Nah, usus halus ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua yaitu ada jejunum, usus tengah. Dan yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Nah, usus halus ini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan yang kita makan. Nah, selanjutnya usus besar. Nah, usus besar itu dari sini sampai ke sini. Ini adalah usus besar. Nah, usus besar ini juga terbagi menjadi tiga bagian, yaitu usus besar ascendent atau naik, usus besar transversum atau mendatar, dan usus besar descendant atau menurun. Selanjutnya itu ada anus. Nih, anus itu merupakan saluran pembuangan sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh kita lagi.
Tapi sebelum kita mengeluarkan makanan dari anus itu ada yang disebut dengan rektum. Nah, rektum ini adalah tempat penyimpanan atau sementara sisa-sisa makanan sebelum dikeluarkan melalui anus. Organ tambahan dalam sistem pencernaan itu ada 3. Yang pertama ada hati, yang kedua ada kantung empedu, dan yang ketiga ada pankreas. Nah, yang pertama hati. Nah, ini adalah hati manusia, di mana hati manusia itu terletak di dekat lambung atau di dada. Hati ini berfungsi dalam proses detoksifikasi. Nah, ketika darah kita mengandung beberapa zat berbahaya atau beracun, nah hati ini akan menetralkan racunnya, sehingga zat yang ada di dalam tubuh kita itu kita akan menjadi aman. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, kantung empedu, di mana kantung empedu ini berada di bawah hati. Nah, kantung empedu ini yang berwarna hijau, di mana kantung empedu ini menyimpan yang namanya itu getah empedu. Fungsi dari getah empedu itu sendiri adalah untuk mengemulsi lemak. Selanjutnya itu ada pankreas, di mana pankreas terletak di belakang lambung atau di belakang perut. Pankreas ini mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam proses pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, itulah paparan materi dari Ibu. Sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita pada hari ini? Apakah sudah paham semuanya? Nah, baiklah, jika anak-anak Ibu semuanya sudah paham, sekarang kita masuk ke game peta pikiran. Nah, silahkan dibuka paket yang sudah Ibu berikan. Apakah sudah dibuka? Nah, jika sudah, apabila Ibu katakan mulai, silahkan dimulai menyusun peta pikirannya. Dan jika Ibu katakan stop, maka pengerjaan peta pikiran akan berakhir. Mengerti? Baiklah, 1, 2, 3, silakan dimulai pembuatan peta pikirannya. Nah, stop. Tidak ada lagi yang mengerjakan peta pikirannya. Silakan masing-masing ketua kelompok mengumpulkan hasilnya ke depan. Nah, Ibu sudah mendapatkan pemenangnya, yaitu dari kelompok 3. Silahkan dilihat peta pikiran yang dibuat oleh kelompok 3. Nah, di sini ada sistem pencernaan, itu ada pengertian, jenisnya ada 2, mekanik dan kimiawi. Itu ada organ utamanya, ada mulut, kerongkongan lambung, usus besar, usus halus. Ini juga terbagi, ini terbagi. Dan organ tambahnya itu ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Ini hasil dari kelompok 3. Nah, silakan berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Setelah mempelajari pembelajaran kita pada hari ini, ada yang tahu apa manfaat kita mempelajari pembelajaran hari ini? Ya, silahkan Alia. Benar sekali. Dengan mempelajari sistem pencernaan pada hari ini, kita dapat mengetahui organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan manusia. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan Rara. Nah, baiklah, terima kasih Rara. Nah,
sekarang kita akan melaksanakan kuis. Nah, kuis ini bertujuan untuk menguji pemahaman anak-anak ibu semua terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, silakan disimpan semua bukunya di dalam laci atau di dalam tas. Nah, kuis ini dikerjakan dalam waktu 5 menit dan silakan langsung dijawab di lembaran ini ya. Waktunya sudah habis, silakan kumpulkan kuisnya pada meja paling depan. Ibu akan mengambil tugasnya, bagi yang terlambat mengumpulkan akan Ibu kasih nilai minus. Nah, apakah sudah dikumpulkan semuanya? Baik, silakan ditaruh di atas mejanya, nanti Ibu akan ambil. Nah, sekarang bagaimana perasaan anak-anak Ibu setelah menjawab kuis hari ini? Nah, sekarang silakan buka buku halaman 204. Silakan kerjakan tugas A dan B sebagai pekerjaan rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Apakah sudah ditandai anak-anak Ibu semua? Baik, jika sudah, untuk materi minggu depan itu kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem pencernaan serta upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Silakan dibaca bukunya di rumah, dipahami dengan baik karena minggu depan itu Ibu akan memberikan kuis di awal. Nah, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Bagi anak-anak Ibu yang sudah aktif, terima kasih. Dan bagi yang belum aktif atau yang belum dapat giliran, jangan patah semangat karena belum aktif bukanlah sebuah kegagalan. Dan kedepannya ditingkatkan keaktifannya lagi ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Semoga sukses ke depannya. Jika Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.